Tragedi di Gaza bikin gadis Amerika ini belajar Islam, menangis saat baca Al-Baqarah. Like many other people on this app, I started reading the Quran after this whole thing started in Palestine because I wanted to learn about Tragedi di Gaza akibat kekejaman penjajahan Israel memicu tren baru di dunia barat, mempelajari Islam dengan membaca Al-Quran lewat media sosial. Hal ini juga dilakukan oleh Alison, seorang remaja putri paman Sam. Seperti banyak orang yang di aplikasi ini, saya mulai membaca Al-Quran. Setelah apa yang terjadi di Palestina, saya ingin mempelajari Islam, ujar remaja berkacamata di akun TikTok-nya. Alison mengaku bukan orang yang religius, tapi dia penasaran tentang ajaran Islam. Apalagi sepanjang hidupnya, dia banyak dibohongi tentang Islam. Hal ini membuatnya memutuskan untuk mencari informasi sendiri dengan membaca Al-Quran, panduan hidup umat Islam. Saya memutuskan membaca sedikit malam ini setelah berita tentang Al-Shifa, ujarnya. Al-Shifa adalah rumah sakit terbesar di jalur Gaza yang diserang membabi buta dan dikepung Israel karena dituding markas pejuang Hamas. Tudingan itu tidak terbukti hingga kini. Malam itu, Alison membaca terjemah surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Dia merasa ayat itu berbicara pada jiwanya. Alison lalu membicarakan atau membacakan arti kedua ayat itu. Siapa yang membuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 81. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Setelah membaca arti kedua ayat itu, Alison tak mampu berkata-kata karena diliputi rasa haru. Tangisnya pecah, dia lalu mematikan kamera. Video Alison viral di TikTok dengan view lebih dari 700.000 kali. Video ini diberi narasi ayat-ayat ini benar-benar berbicara kepada saya hari ini. Videonya juga diunggah sejumlah media termasuk media Turki, Yeni Şafak, edisi Kamis. Namun sepertinya unggahan Alison di TikTok ini memicu komentar pro dan kontra, sehingga dia mematikan kolom komentarnya. Tak cuma Alison yang mempelajari Islam setelah Perang Gaza meletus pada 7 Oktober, sejumlah warga Amerika juga mempelajari Islam karena kagum pada ketabahan warga Palestina yang digempur habis-habisan. Fenomena dirilis media Inggris Guardian pada 20 November dalam artikel. Artikel itu diantara lain menceritakan bahwa Amerika bernama Megan B. Rice memiliki klub baca roman di Discord dan TikTok. Bulan Oktober 2023, Rice mulai berbicara tentang krisis kemanusiaan di Gaza di akun medsosnya. Saya ingin berbicara tentang keimanan masyarakat Palestina, betapa kuatnya keimanan tersebut, dan mereka masih memiliki ruang untuk menjadi syukur kepada Tuhan sebagai prioritas. Beberapa pengikut Muslim di klubnya berpendapat bahwa dia mungkin tertarik membaca Al-Quran, kitab suci agama Islam, untuk mengetahui lebih banyak konteks tentang keimanan. Rice, yang tidak tumbuh besar sebagai orang yang religius, lantas mengorganisir klub buku agama dunia Discord. Dan ternyata semakin banyak Rice membaca Al-Quran, semakin banyak isi teks yang selaras dengan sistem kepercayaan utamanya. Rice sering mendapatkan diskriminasi karena berkulit hitam. Akhirnya, dalam waktu sebulan, Rice memutuskan masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, memilih jilbab untuk menutup aurat dan menjadi seorang Muslim. Rice bukan satu-satunya yang ingin mendalami Al-Quran di TikTok. Generasi muda membaca Al-Quran untuk lebih memahami agama dan telah lama difitnah oleh media barat dan untuk menunjukkan solidaritas terhadap banyak Muslim di Gaza, tulis The Guardian. Disebutkan juga video dengan tagar Quran Book Club yang ditonton jutaan kali di TikTok menunjukkan pengguna memegang kitab Al-Quran yang baru mereka beli dan membaca ayat untuk pertama kalinya. Adapun pengikut Rice di TikTok saat ini nyaris menyentuh hampir 1 juta.
Pemerintah Prancis marah setelah staf diplomatiknya di Rafah, jalur Gaza tewas akibat serangan udara oleh Israel. Emmanuel Macron pun mengomandoi untuk memberikan bantuannya dan diberhentikan untuk Israel. Staf pria yang belum diidentifikasi namanya itu sedang berlindung di rumah rekannya ketika bangunan tersebut dibombardir oleh militer Zionis. Setelah kedatangannya dalam kunjungan resmi ke Israel pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menyerukan gencatan senjata. Diplomat tersebut juga menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah korban warga sipil Palestina yang dilakukan serangan oleh Israel. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa salah satu staf diplomatik mereka meninggal akibat luka-luka diserang oleh pasukan Israel. Seorang pejabat Prancis mengatakan serangan udara Israel pada hari Rabu itu menyebabkan sekitar 10 orang tewas. Prancis pun marah dan mengutuk pengeboman terhadap bangunan tempat tinggal yang menyebabkan kematian banyak warga sipil itu. Bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dilansir oleh RT. Paris juga mendesak pihak berwenang Israel untuk menjelaskan kejadian serangan mematikan itu sesegera mungkin. Berbicara dalam pertemuan dengan rekannya di Israel, Eli Cohen pada hari Minggu mengatakan menyesali kenyataan bahwa terlalu banyak warga sipil yang terbunuh di Gaza di tangan militer Israel. Sementara itu pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan bersama dengan Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, dan Irlandia, juga Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Inggris untuk meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi tersebut. Negara-negara Barat kini menuduh pemerintah Israel menciptakan lingkungan yang nyaris impunitas dan menyebabkan kegagalan dan juga kemerdekaan bagi umat manusia. Atas hal buruk yang dilakukan oleh Netanyahu ini, negara-negara internasional mulai mencabut dukungannya, termasuk Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Israel untuk mendefinisikan dengan lebih tepat tujuan akhir mereka di Gaza. Dia melanjutkan dengan memperkirakan bahwa tujuan yang dinyatakan untuk melenyapkan Hamas tidak akan pernah berhasil.